Selamat siang saudara dimanapun Anda berada. Senang berjumpa dengan saudara pada siang hari ini. Di tengah keadaan di mana orang masih banyak yang cemas, masih banyak yang khawatir, bahkan mungkin ada yang takut dengan wabah coronavirus 19 ini. Dan ada juga barangkali karena saking takutnya mereka malah tidak melakukan hal-hal yang lebih produktif. Saya sendiri ingin menghadapi keadaan ini dengan kreatif saja, dan salah satu yang bisa dilakukan adalah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan saudara dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabat yang sangat baik hati, yaitu mengenai sebuah karya yang pernah saya publikasikan pada tahun 2018 yang lalu. Ini adalah buku Mendidik Warga Gereja melalui seri Selamat. Sebenarnya buku ini adalah tentang pemikiran di balik dari segala tulisan Bapak Andar Ismail, yaitu yang disebut seri Selamat. Dan seri Selamat terakhir adalah Selamat Mengindonesia. Ini diterbitkan pada tahun 2019, dan ini boleh dikatakan sebenarnya adalah buku yang ke-30. Dan buku yang pertama adalah Selamat Natal. Itu ditulis pada tahun 1981. Jadi beliau ini sebenarnya sedang mendidik warga gereja dimanapun supaya boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus dan memahami firman Tuhan menghadapi beragam kehidupan. Dan saudara, saya melihat bahwa pembinaan oleh gereja menjadi sangat penting dewasa ini, karena sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa dia datang, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan jemaatnya, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Tapi supaya jemaat itu bertumbuh, diperlukan pembinaan, diperlukan pendidikan warga jemaat. Karena gereja bukan gedung, tapi gereja pada dasarnya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam hidup. Dari bahasa Yunani yang disebut eklesia, ekaleo, yang dipanggil keluar ya dari kegelapan kepada terang, dan terang hidup itu adalah Yesus Kristus. Dia yang berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa berjalan bersama aku, mengikut aku, ia tidak lagi berjalan kegelapan, tetapi beroleh terang hidup dalam dirinya." Jadi supaya warga gereja semakin mengenal siapa memanggil mereka, yaitu Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, sumber hidup yang kekal, pemberi hidup yang bermutu itu, maka tentu gereja membutuhkan pembinaan. Karena tugas gereja pada dasarnya bukan hanya beribadah, bukan hanya melakukan sakramen, tetapi juga melakukan pengajaran iman, termasuk itu katekisasi, termasuk itu sekolah minggu, termasuk bahkan pembinaan orang dewasa. Bukan hanya sekolah minggu yang kita bina, tapi juga orang dewasa, supaya kalau orang dewasa dibina imannya, maka mereka bisa menjadi orang tua yang potensial, orang tua yang kreatif, membimbing anak-anak mereka di rumah tangga mereka, atau membimbing remaja mereka. Jadi itu sebabnya saya melihat bahwa Pak Andar Ismail sudah melakukan terobosan yang sangat jitu, yang sangat luar biasa. Sejak 1951 dia ingin mengajari orang dewasa supaya mereka di tengah-tengah beragam tugas, tanggung jawab, dan kehidupannya masih tetap bisa menjadi berkat bagi keluarganya, bagi gereja yang dilayani, atau dimanapun mereka berada. Saudara, karena itu pada tahun 2013 sampai dengan 2017 saya melakukan kajian yang sangat mendalam dari buku-buku seri Selamat yang ada di sini. Bisa saudara lihat di sini tumpukannya, yaitu dari Selamat Natal sampai dengan Selamat Indonesia yang saya katakan tadi. Dan kemudian saya berjumpa dengan beliau, mewawancarai beliau, lalu kemudian muncullah karya ini. Dan beberapa hal yang saya lakukan di sini adalah bahwa saya menjelaskan dulu siapa Bapak Andar Ismail yang menulis karya ini, karya seri Selamat. Dia bagaimana dia dibesarkan dalam keluarganya, bagaimana dampak sekolah zaman Belanda dulu, karena
Beliau ini lahir 1940 di Bandung. Tentu saja itu pada masih zaman Belanda, dan dia sekolah dulu sekolah Kristen di daerah Gardu Jati. Di situ ada sekolah Kristen yang sebenarnya dimiliki oleh orang Belanda, dan juga setelah Belanda pergi, guru-guru masih berbahasa Belanda. Dan kemudian setelah dia belajar di sekolah dasar Lika-Liku, mengalami sekolah dasar, kemudian ke SMP, lalu tamat SMP dia pergi sekolah Alkitab di Balai Yoto Malang, dan setelah itu dia menjadi pendeta di Jakarta yang disebut dengan Gereja Kristen Indonesia Samanhudi sampai dia emeritus. Dan kemudian juga dia menjadi dosen pendidikan agama Kristen di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta sampai emeritus. Namun walaupun dia emeritus, dia tetap menulis. Sampai sekarang dia masih tetap menulis. Saya masih menunggu buku yang ke-31 yang dia sedang dia menulis mengenai bagaimana kita menjadi manusia bagi sesama kita. Dan kemudian di buku ini saya kemukakan juga latar belakang pendidikan dia sampai dia meraih gelar doktor di Amerika, doktor pendidikan. Lalu kemudian pulang dari Amerika, kemudian dia menjadi dosen pendidikan agama Kristen atau pembina warga gereja di Jakarta yang saya sebutkan tadi. Lalu kemudian dari semua buku ini saya bisa memahami apa yang dia pikirkan mengenai pendidikan orang dewasa. Kenapa pendidikan orang dewasa itu menjadi penting? Saya dapatkan semua, dan itu seperti menyusun puzzle gitu, di sana sini, lalu kemudian bisa disusun secara sistematis, baik termasuk biografi hidupnya, termasuk semua kisah-kisahnya mengenai perjalanan hidupnya, dan kemudian pemikirannya mengenai pendidikan orang dewasa yang dibangun berdasarkan kata perjanjian lama, kata perjanjian baru, juga berdasarkan pemahaman-pemahaman dia tentang teori pendidikan orang dewasa, baik sosiologinya maupun secara psikologinya. Dan kemudian supaya orang dewasa bisa belajar mengenai iman Kristen dan diaplikasikan dalam kehidupan, atau isu-isu kehidupan dia angkat dalam terang iman Kristen. Dari isu kehidupan orang diajak untuk memahami iman Kristen, dan itulah sebenarnya yang dia lakukan dengan penulisan Seri Selamat. Dari iman ke dalam kehidupan, atau dari kehidupan dibawa ke dalam iman. Itu luar biasa kreatifnya. Dan dia melakukan itu melalui tulisan populer. Itu sebabnya semua renungan Seri Selamat ini adalah bersifat populer. Artinya ditulis dalam bahasa akar rumput, dalam bahasa yang mudah dimengerti. Selalu 33 renungan di dalamnya. Berisi eksposisi Alkitab, berisi pemahaman teologi, berisi cerita, berisi ulasan kidung jemaat, berisi kesaksian hidup orang lain, berisi pengetahuan sejarah gereja, berisi pengetahuan sosial, berisi pemahaman kebudayaan. Sebagai contoh misalnya di sini Selamat berkerabat, bagaimana kita berkerabat. Di tahun 2010 dia menuliskan buku ini, kaya sekali dengan pengetahuan budaya. Budaya-budaya di Indonesia dia ulas di sana, bahwa budaya-budaya di Indonesia sebenarnya memotivasi kita untuk kita berkerabat dengan orang lain. Bukan hanya karena kita satu iman atau satu marga atau satu suku, tapi bahkan dengan orang lain pun sebenarnya itu adalah bisa kita berkerabat. Dia misalnya di pasal bab 30 di sini mengangkat apa yang disebut di orang Manado, torang semua bersaudara. Lalu kemudian dia mengulas bahwa pada hakikatnya lagu Indonesia Raya di bab 17 adalah mengajak kita untuk memahami sesama kita yang berbeda sebagai saudara kita, bahkan sebagai kerabat kita. Tentu dia bahas juga di sini bagaimana dasar Alkitab untuk memahami orang lain sebagai kerabat kita. Itu contoh. Dan kemudian hal itu diperluas lagi pada tahun 2019 dengan apa yang judulnya di sini, Selamat Mengindonesia. Bagaimana kita sebagai orang Indonesia hidup dalam masyarakat majemuk. Kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, tapi orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita adalah sesama sebangsa dan setanah air kita, dan kita harus memandang mereka juga sebagai saudara kita, sesama manusia yang diciptakan oleh Allah walaupun ada perbedaan. Dan kemudian dia mengulas banyak lagi contoh-contoh orang yang di sini memiliki hati keindonesiaan. Contoh lain adalah disebut di sini Todung Sultan Gunung Mulia, ada Amir Saripudin dia bahas.
Lalu kemudian juga dia bahas Martha Christina Tiahahu, pahlawan wanita dari Maluku yang hatinya sangat nasionalis, sangat Indonesia. Dia bahas juga ahli filsafat pendidikan Triarkara, tokoh Katolik, bagaimana hatinya sangat-sangat meng-Indonesia. Jadi selain membahas tokoh-tokoh semacam itu, dia juga membahas dasar pemahaman mengenai bagaimana pendapat firman Tuhan supaya kita melihat peranan kita di Indonesia dalam hidup sebagai warga negara. Jadi, saudara, sangat luar biasa sebenarnya yang dikatakan, yang disampaikan oleh Andar Ismail dari semua tulisan-tulisannya ini. Bisa kita bawa dia, kita ambil dia, kita tiru dia, bagaimana mendesain pendidikan warga jemaat. Bahwa seringkali memang kalau orang mendesain pendidikan warga jemaat, itu kalau kita lihat temukan di banyak gereja selalu berfokus pada doktrin, ya, doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin dosa, doktrin keselamatan, lalu doktrin pengudusan, doktrin tanggung jawab atau etika, lalu kemudian pengharapan masa depan dan kehidupan yang di seberang sana. Itu semua doktrinal, bagus sekali memang, tetapi ada kalanya gereja lupa untuk membina warga jemaatnya, memahami iman, masuk ke dalam kehidupan. Bagaimana mestinya kita merayakan Natal? Bagaimana mestinya kita merayakan Paskah? Bagaimana kita misalnya membangun keluarga? Kalau di dalam keluarga ada ribut, tapi bagaimana bisa rukun kembali? Itulah yang pernah dia tulis tahun 1993 dengan judul Selamat Ribu Rukun. Bagaimana kita memaknai hidup kita supaya panjang umur, atau ketika Tuhan berikan kita panjang umur, bagaimana kita memaknai kehidupan itu. Dan kemudian ada lagi, kalau kita berkarya, kalau kita bekerja, bagaimana kita bekerja sebagai orang yang mengenal Tuhan. Bagaimana kita berbakti di dalam gereja kita, bagaimana kita bergumul, seperti sekarang ini orang bergumul dengan virus corona. Bagaimana kita bergumul dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana iman masuk di dalam pergumulan itu. Lalu ada lagi, kalau misalnya keadaan tidak sejahtera, apalagi ada satu buku yang dia tulis tahun 2002, Selamat Sejahtera. Sebenarnya itu adalah pengajaran kepada warga gereja pada waktu itu. Kita tahu tahun 2002 ada banyak konflik, ya, ada bom Bali, ada konflik di Poso, ada konflik di Ambon. Lalu kemudian dari situ dia menuliskan pelajaran-pelajaran bagi warga gereja, bagaimana kita selalu bisa menghadirkan damai sejahtera, lalu kemudian menjadi umat yang membawa damai sejahtera. Hebat sekali. Nah, hal-hal lain yang dijelaskan di sini selain itu adalah seperti sekarang misalnya, yang ada virus corona ini, tentu mengajak kita bahwa kita harus berjalan terus. Kita harus berjuang untuk menang. Itu sebabnya saya lihat di tahun 2012, dia menulis buku yang sangat terkenal, ya, Selamat Berjuang, ya. Selamat Berjuang, luar biasa buku ini. Ini mengenai perjuangan orang-orang yang sakit kanker, perjuangan orang-orang yang sudah lanjut usia, perjuangan orang-orang yang terusir dari negerinya, perjuangan orang-orang yang tertolak, tetapi mereka harus terus mencapai tujuan. Makanya salah satu yang menarik dari buku ini adalah digambarkan kita harus berjuang seperti ikan salmon yang terus melawan arus sampai kepada tujuan di sana yang dia mau tuju. Dan buku ini kayaknya pada masa sekarang ini layak dibaca supaya kita memiliki mental perjuangan. Selamat berjuang, harus jadi pemenang. Kemudian buku lain adalah yang dia kemukakan tahun 2018. Kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, jangan tunggu orang lain memperbaharui dirinya. Kita harus membawa pembaharuan. Hidup kita harus menjadi baru dulu, kita memperbaharui cara berpikir kita supaya membawa pembaharuan bagi orang lain. Itu hebatnya lah ini pada tahun 2018 selama memperbaharui. Jadi apa yang mau saya katakan saudara adalah bahwa yang ditulis oleh Andar Ismail dari seluruh bukunya saya tuliskan di sini untuk orang memahami, untuk orang mengerti dan bisa memaknai kenapa buku-buku seri Selamat ini menjadi sangat signifikan. Di sini saya kemukakan bagaimana seri Selamat bisa kita jadikan sebagai materi kurikulum. Dan kemudian saya coba membagi seri Selamat itu dalam kurun penulisannya. Ada seri Selamat yang ditulis pada waktu Andar Ismail berusia 40-an. Ada seri Selamat yang ditulis pada waktu dia berusia 50-an.
51 sampai dengan 59. Lalu ada kemudian yang ditulis pada tahun usia dia 60-an, 61 terus sampai 69. Lalu kemudian tema-tema pengajaran atau tema-tema yang dia tulis usia 70-an. Termasuk yang saya katakan tadi di usia 70-an adalah Selamat Mengindonesia. Selamat Mengindonesia. Lalu kemudian ada buku lain adalah Selamat Mengaku, ini pun ditulis pada usia 70-an dan sangat universalistik. Artinya sangat inklusif. Saya bisa memahami orang pada usia 70-an itu bisa merangkul banyak orang yang berbeda dengan dirinya. Dia bisa berbeda, tapi melihat orang berbeda dengan dirinya, lalu bisa membuat rangkulan semacam itu. Itu sifat inklusif orang pada usia 70-an. Cara beriman yang unik sebenarnya boleh dikatakan. Jadi, itulah materi pelajaran yang bisa saya lihat, dan kemudian ketika saya cek kepada beliau, dia sangat heran sekali saya bisa mengkategorikan semacam itu. Lalu kemudian saya maknai tulisan ini dari teori pendidikan agama Kristen yang saya pahami. Ada dua hal. Teori pendidikan agama Kristen yang disebut teori pendidikan Shalom. Kenapa? Karena seri Selamat ini 30 judul selalu selamat Natal, selamat Paskah, selamat berkiprah, selamat bergereja, selamat mengaku, selamat mengindonesia, selalu selamat. Selamat itu dalam bahasa Ibrani adalah Shalom. Artinya adalah semua kehidupan kita harus menikmati Shalom dari Allah, lalu kemudian kita membawa Shalom. Itulah hebatnya desain yang dia pikirkan itu. Dan ketika saya jelaskan ini kepada beliau, dia juga bilang, hah? Ya memang itu yang saya pikirkan, katanya. Educating for Shalom. Mendidik warga gereja supaya mengenal Shalom di dalam Yesus Kristus, mengenal Shalom dalam firman Allah, dan kemudian mengupayakan Shalom. Bukan hanya memberi salam Shalom, tapi orang yang membawa Shalom. Lalu yang kedua, saya melihat yang dituliskan oleh Andreas Ismail ini adalah mirip dengan apa yang disebut educating for Christian practices. Artinya, melalui praktek-praktek kehidupan, Paskah, Natal, menabur, bekerja, bergumul, sakit, sembuh, lalu berkiprah, dan macam-macam itu adalah tanggung jawab Kristen, tugas-tugas kehidupan, dan dari tugas itulah dibawa orang untuk mengenal iman Kristen. Jadi, saudara, betapa banyak nilai yang sangat hebat dari buku ini yang bisa kita pakai secara kritis, kita bisa tambahkan, kita bisa pelajari, supaya bagaimana kita membahasakan pelajaran itu dengan mudah, dengan bahasa yang sederhana, tetapi membangkitkan pemahaman, tapi juga membangkitkan afeksi yang disebut sikap, yang disebut dengan tanggapan kita menjadi positif dengan apa yang kita renungkan. Jadi, saudara, di tengah-tengah adanya pergumulan sekarang kita di Indonesia dengan Kotilus ini, saya berharap saudara bisa menikmati Shalom dari Allah, selamat dari Allah di dalam Yesus Kristus, dan kita berdoa supaya juga tidak lama lagi kita menikmati kebebasan, lepas kita dari pengaruh COVID-19 ini, dan saudara bisa menikmati karya-karya. Ada 30 judul karya-karya yang ditulis Andreas Ismail yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati saudara.